seperti ini mungkin ya. Kemudian apa yang dilakukan? Lalu Abu Darda mengatakan, aku telah memberi pinjaman berupa kebunku kepada Robku. Kebun tersebut memiliki 600 pohon kurma. Nah, setelah kebun itu diserahkan kepada Rasulullah, ya secara simbolis lewat tangan Rasulullah tadi yang disodorkan kepada Abu Darda. Kemudian Abu Darda mengajak istri dan anaknya untuk keluar dari kebun tersebut. Nah, ini sangat berkaitan dengan hadis yang pertama, bagaimana kita seorang muslim harus yakin bahwa apa yang kita infakkan itu seperti pinjaman, nanti Allah akan ganti sesuai hadis yang pertama tadi, ya, bahwa Allah akan mengganti. Malaikat mendoakan bahwa Abu Darda itu begitu mudahnya beliau menginfakkan hartanya. Karena apa? Karena imannya sudah kuat, ditambah lagi beliau berbagi, maka imannya semakin kuat. Nggak takut kehilangan kebun yang banyak itu yang isinya 600 pohon kurma. Mungkin kalau zaman sekarang nggak takut kehilangan tanah sawah. Itulah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menjadi manusia yang mudah dan mau berbagi, karena kita orang yang beriman, sehingga diharapkan dengan berbagi tersebut iman kita semakin. Pada suatu hari Umar bin Khattab tidak mau menerima pemberian Rasulullah, ya. Maka Rasulullah menegurnya, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Ini artinya hadis ini menguatkan hadis yang dari Hakim bin Hizam tersebut, bahwa kalau kita tidak diberi, ya jangan meminta, ya. Kita tidak boleh menolak pemberian orang lain, tapi juga tidak boleh meminta-minta. Kita lanjutkan. Karena apa? Meminta-minta itu dilarang keras dalam syariat, kecuali dalam keadaan sangat amat terpaksa. Rasulullah mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa ini ada hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya seseorang
Ibu menyimpulkan, ada yang mau ini nggak? Pengalaman, berbagi pengalaman gimana sih rasanya bikin proyek ini? PowerPoint pakai Canva, kemudian apa kesulitannya, gimana rasanya, ada nggak? Oke, benar? Seru ya? Jadi bisa bikin PowerPoint dengan Iya betul, bukan hanya di PowerPoint, di Canva juga kita bisa edit foto, edit video gitu, asal kita mau ngulik ya. Jadi kesimpulan pada kesempatan kita kali ini adalah bahwa isi kandungan hadis Nabi dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah adalah bahwa kita sebagai orang Islam untuk menguatkan iman kita harus meyakini bahwa rezeki yang Allah berikan itu adalah amanah yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kita tidak pelit untuk berbagi ya, dan tidak juga sombong ya, merasa bahwa itu rezeki adalah hasil kerja keras sendiri sehingga tidak mau berbagi. Itu saja mungkin ya kesimpulannya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, cukup ya. Sekarang kita Ibu kasih tes dulu ya untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran kalian hari ini ya. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Alhamdulillah kalian juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu sangat apresiasi. Minggu depan siapkan kalian